Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala kali ini gue ingin news update. Tapi sebelum news update, gue ucapkan turut berduka cipta atas tragedi di Kanjuruhan, Malang. Mudah-mudahan keluarga yang tertimpa musibah diberi kekuatan, dan mudah-mudahan tidak ada lagi tragedi dalam sepak bola, utamanya sepak bola nasional. Mudah-mudahan semua pihak bisa mengambil pembelajaran yang sangat mahal dan berharga, sehingga sekali lagi tidak terulang lagi di masa-masa depan. News update tentang Manchester United. Insya Allah video ini akan tayang hari Ahad ya. Jadi sebelum nanti ada Manchester Derby. Kabar pertama, seperti biasa gue ambil sumbernya dari Twitter. Manchester United dan PSG ini dikabarkan berminat Gonzalo Ramos. Bahkan mereka berencana ya untuk merekrut di bulan Januari. Ringan amatiran ala gue meragukan sih kabar ini. Cuman jujur gue tidak begitu memperhatikan Superliga Portugal, jadi gue pengen tahu siapa nih Gonzalo Ramos. Ternyata dia adalah penyerang muda, 21 tahun ya, di Benfica, kaki kanan, orang Portugal, 185 cm, cukup tinggi. Menurut WhoScore, kelemahannya ada di ground duels. Ini cukup menarik ya, bagaimana mungkin striker untuk Liga Inggris tapi ground duelsnya tidak begitu bagus. Lalu gue cek juga di Transfermarkt, ini harganya berapa. Valuasinya ada di 20 juta. Gue lihat juga ini karakteristiknya. Ini gue ambil juga dari WhoScore ya. Sebentar ya. Tadi sebelumnya gue ambil dari SofaScore. Kalau ini gue ambil dari WhoScore. Aerial duels, holding onto the ball, finishing, defensive contribution. Ini cukup bagus. Artinya ada finishing, defensive contribution. Dia cair ya pergerakannya. Weakness-nya atau kelemahannya ada di disiplin. Wow. Style-nya ada di counter attack trade. Sesuai dengan Manchester United saat ini ya, di mana Manchester United cukup sering bermain transisi dari bertahan ke menyerang, serangan balik. Lalu ya seperti itu informasinya. Kalau menurut gue meragukan sih nih Gonzalo Ramos. Bahkan dari United Journal ini mengatakan Benfica akan mempertimbangkan 40 juta. Wah, terlalu beresiko sih menurut gue. Dan ringan amatiran, gue tidak yakin. Ada dua hal ya. Satu adalah budget. Apakah Manchester United ingin mengeluarkan 40 juta minimal di bulan Januari atau mungkin musim panas tahun depan untuk satu orang pemain muda yang mungkin belum begitu dikenal. Dan gue itu nomor satu. Nomor dua, gue meragukan juga rekomendasi dari seorang Erik ten Hag. Berita lain, Barcelona dikabarkan ini akan menawar Diogo Dalot ya. Walaupun mereka juga masih mengumpulkan informasi. Mereka mengirimkan scout ya ketika pertandingan Portugal menghadapi Ceko. Tapi mereka juga melihat Cancelo. Saat ini Diogo Dalot ini fokus ke Manchester United ya. Diogo Dalot kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan, walaupun masih ada opsi perpanjangan 1 tahun. Gua ringan amatiran tentu saja berharap Manchester United bukan hanya memperpanjang kontrak, tapi juga bisa mendatangkan bek kanan baru untuk pesaing Diogo Dalot, tapi tetap dengan proyeksi Diogo Dalot ini sebagai bek kanan utama. Ini kalau menurut gue ya ringan amatiran, karena kalau seandainya kita mendatangkan satu pemain bek kanan yang mungkin kualitasnya lebih tinggi daripada Diogo Dalot, bisa jadi justru ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi sang pemain sendiri yang perkembangannya sebenarnya sudah bagus. Dan kalau salah treatment bisa jadi bumerang, justru penampilannya bisa jadi jelek ya. Ini sempat terjadi juga dengan Anthony Martial. Di wawancara dia mengatakan ketika dia sedang mencetak gol banyak, justru Manchester United mendatangkan Alexis Sanchez, dan disitulah dia mulai merasa ya kenapa kok diambil penyerang lainnya yang baru, sementara dia juga sedang tajam ya. Ya namanya pemain ada 1001 macam.
Tapi manajer itu memegang peranan yang sangat vital. Premier League ini atau klub-klub Premier League ya membicarakan tentang kemungkinan mengadakan pertandingan persahabatan di ketika Piala Dunia. Cukup menarik tentu saja karena akan libur ya, jeda kompetisi kurang lebih sebulan. Beberapa pemain akan memperkuat tim nasionalnya masing-masing di Qatar. Manchester United tentu saja cukup banyak anggotanya yang akan ke Qatar. Ide yang cukup unik, menarik juga karena sebelumnya tidak pernah dilakukan kan hal seperti ini. Biasanya Piala Dunia itu juga musim panas, sebulan Juli Agustus. Kali ini bulan November Desember. Kalau ringan amatiran ala gue sih pengen persiapannya internal saja sih Manchester United ini. Mungkin bisa dilakukan pertandingan persahabatan tapi tidak usah secara formal ringan amatiran ala gue karena kedalaman skuad tidak cukup bagus, banyak pemain yang ke Qatar juga kan. Jadi lebih banyak mungkin porsi latihan itu nanti di Carrington. Kalau menurut gue sih ya dengan amatiran ala gue. Erik ten Hag memiliki pendapat tentang Marcus Rashford. Saya mengatakan kepada dia dari hari pertama kalau saya ingin melihat dia tersenyum setiap hari. Kita mempersiapkan sesi-sesi yang cukup bagus dan selanjutnya terserah dia untuk bersenang-senang dan memberikan yang terbaik. Karena ketika Anda senang ya, Anda akan memberikan yang terbaik dari diri Anda. Marcus Rashford, gue masih ingat musim lalu cukup banyak juga menerima kritikan dari fans Manchester United, bahkan mungkin beberapa dari sobat Football United ya. Dijual saja, dilepas saja. Marcus Rashford ini terlalu yang diandalkan adalah karena dia dari akademi saja ini, bla bla bla. Gue bilang enggak. Menurut gue sering sampaikan kalau memang dia penampilan tidak bagus, tapi ada sebabnya. Salah satunya adalah masa persiapan yang tidak cukup maksimal, cedera ya kan. Setelah Euro tampil tidak maksimal. Tapi gue tetap percaya dia punya talenta, dia punya skill yang bagus, dia punya masalah konsentrasi, dia punya masalah fokus. Itu yang harus diperbaiki, lebih ke soal mental, lebih ke soal psikologis. Dan ini ternyata yang diperbaiki oleh Erik ten Hag sejauh ini kalau gue amati. Intinya apa? Intinya adalah ketika sang pemain atau ada pemain itu sedang jelek, itu bukan berarti dia akan selamanya jelek atau bahkan akan semakin buruk. Tidak. Kalau pelatih itu tepat, pelatih itu jeli, pelatih itu cerdik, dia bisa nih mengeluarkan kemampuan terbaik dari sang pemain sehingga bisa bermain di kapasitas yang tertinggi. Dan itu merupakan salah satu faktor apakah manajer atau pelatih itu merupakan pelatih yang bagus atau manajer yang bagus atau tidak. Bukan hanya ketika bermain jelek lalu dijual, dikeluarkan, tidak. Dan ini yang gue maksud bukan hanya Marcus Rashford. Marcus Rashford, ya oke. Gue juga melihat bagaimana Fred di zaman Mourinho, bagaimana menderitanya dia, ya kan, di awal-awal Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Lalu setahap demi setahap ada perkembangan, walaupun tentu saja masih belum berada di level gelandang bertahan kelas dunia atau gelandang tengah kelas dunia. Ya. Tapi kalau gue bandingkan dengan pada saat dia datang di zamannya Jose Mourinho, peningkatannya terlihat sekali. Dan sekarang jelas tentu saja seorang Harry Maguire. Gue secara pribadi masih ingin tertarik, bahkan penasaran nih, bagaimana seorang Erik ten Hag memperbaiki atau langkah apa yang akan dilakukan untuk seorang Harry Maguire. Perbaikan seperti apa. Atau bisa jadi mungkin karena tidak cocok maka bulan Januari akan dipinjamkan, musim panas tahun depan akan dilepas, itu juga bisa. Tapi perbaikan itu juga merupakan salah satu langkah besar ya, langkah vital dari Erik ten Hag menurut gue, dan gue sangat menantikan hal tersebut. Lalu ya ada juga rencana nih ya, melakukan All-Star Games antara Premier League menghadapi the best from Germany atau yang terbaik dari Jerman, Spanyol, dan beberapa liga top lainnya. Pertandingan-pertandingan tersebut akan dilakukan di belahan dunia ya, di beberapa belahan dunia, artinya negara-negara lain, untuk menambah global audience. Menurut gua sih nggak perlu ya kayak beginian.
kok kesannya jadi kayak terlalu entertainment gitu ya. Kalau menurut gua sih sudah lah. Kalau memang klub tour itu kan sudah bisa menurut gua, karena dengan semakin membaiknya kondisi pandemi seperti musim panas tahun lalu, beberapa klub juga sudah melakukan world tour ya kan, tour sekaligus pre-season. Manchester United, Liverpool, Crystal Palace, dan tim-tim lain, bahkan bukan hanya di Liga Inggris saja. Dan menurut gue ini sudah cukup. Kalau seandainya kan kita terlalu akhirnya dibikin kayak All Star, apalagi All Star dengan liga lain, ya terlalu dari sisi entertainment. Nanti yang kasihan pemainnya sih menurut gue, karena ketika dia melakukan masa persiapan tour dengan tim, itu kan sekaligus dalam masa persiapan tim itu sendiri, klub itu sendiri. Tapi kok ketika ini antar liga ya kan, ya hanya dari sisi entertainment, pemain hanya dapat capeknya saja, atau mungkin ya gue nggak tahu sih. Sementara klub ya tidak mendapat apa-apa, dan menurut gue sih nggak usah lah hal-hal demikian ya. Kalau menurut gue nih dengan amatiran. Nah, ini yang dikabarkan oleh Rob Dawson, diambil oleh MUFC MPB, kalau ternyata Frankie de Jong ini masih berada di transfer wishlist-nya Manchester United. Erik ten Hag dikabarkan masih belum mencoret de Jong dari daftar ya, dan tidak meniadakan kemungkinan untuk melakukan tawaran kembali musim panas tahun depan. Begini sih, ini kecurigaan gue ya, kalau memang Erik ten Hag itu datang ke Manchester United mengajukan syarat beberapa pemain, Frankie de Jong dan Anthony, ini kecurigaan gue. Mungkin juga Lisandro Martinez. Dan ini mungkin ya, sekali lagi ini asumsi gue, tertuang di kontrak dari Erik ten Hag. Kenapa? Sangat getol banget. Bahkan Erik ten Hag ini kan punya kekuatan, punya pengaruh yang sangat besar di pergerakan manajemen dalam memburu pemain. Nah, kalau memang betul demikian, ya gue sih melihat besar kemungkinan ini memang kemauan dari Erik ten Hag. Dan kalau memang itu ya, artinya memang kemauan Erik ten Hag, ya gue sih 100% support. Yang tidak gue support adalah kalau lebih banyak sisi manajemennya nih, ya kan? Dilihat dari sisi bisnis, sisi branding, marketing, maka diincarlah beberapa pemain, salah satunya adalah Frankie de Jong. Gue tahu memang proses yang musim panas tahun lalu ini memang sangat problematik, sangat complicated. Barcelona, Frankie de Jong, Manchester United dengan Barcelona sudah sepakat, Frankie de Jongnya tidak. Ternyata dari bulan Mei Frankie de Jong sudah bilang dia ingin stay ya kan. Gua secara pribadi melihat Frankie de Jong memang pemain yang bagus, motor lini tengah tim nasional Belanda, salah satu pemain tengah terbaik di dunia menurut gua dengan amatiran, termasuk juga di Barcelona. Dia punya visi, teknik, umpan, pergerakan yang sangat bagus. Jarang pemain punya kapasitas seperti seorang Frankie de Jong. Dan kalau seandainya ini memang yang diperlukan oleh Erik ten Hag untuk melengkapi kepingan-kepingan di sistem yang ingin dibangun di Manchester United, yang prosesnya tentu saja terus berjalan ya, bukan hanya musim ini tapi musim depan dan musim depannya lagi, gue sih mendukung 110% kalau menurut gue ya. Tapi mudah-mudahan manajemen Manchester United bisa belajar dari kejadian musim panas tahun ini ya, kemarin ini, sehingga bisa menerapkan strategi yang berbeda ketika melakukan pendekatan ke seorang Frankie de Jong. Frankie de Jong pemain bagus, tentu saja kita tahu. Kemarin bukan hanya Manchester United yang mendekati, tapi juga Chelsea siap-siap mendekati. Artinya apa ya, pemain ini memang bagus karena klub sebesar Chelsea dan juga Manchester United sangat berminat untuk mendatangkan seorang Frankie de Jong. Manchester United dikabarkan masih oleh Rob Dawson dari ESPN ini mengatakan kalau tidak berencana untuk melakukan transfer yang besar ya di bulan Januari, dan akan menunggu musim panas tahun depan. Wow. Ya ini agak bagaimana ya? Soalnya kan ada Piala Dunia nih. Banyak pemain inti dari Manchester United bermain di Piala Dunia. Gua harapkan mereka tidak ada gangguan, itu saja sih. Kalau memang di bulan Januari ini tidak ada pergerakan secara besar ya. Dan masuk akal juga sih tidak melakukan pergerakan secara besar karena ya budget sudah terlalu banyak ya kan, dihabiskan di musim panas yang kemarin. Dan dengan skuad yang ada sebenarnya menurut gue sih masih butuh kedalaman lagi, artinya lebih didalamkan lagi. Kalau seandainya tidak mendatangkan pemain baru, ya pemain yang ada ini harus dinaikkan kapasitasnya, baik itu pemain yang sekarang menghuni tim utama ataupun juga tim muda.
Dan menurut gua ini juga salah satu tugas besar dari pelatih Erik ten Hag, sekaligus juga bagian dari proses ya yang ingin dilakukan, artinya membangun Manchester United menjadi lebih baik lagi, karena tidak melulu kan dengan hanya mendatangkan pemain baru, tapi potensi-potensi yang ada itu harus juga dipakai, dikembangkan lagi. Kita punya sistem akademi yang bagus, tim kelompok umur yang berjenjang juga dengan bagus ya kualitasnya. Jadi menurut gue kita sebenarnya punya sumber-sumber yang bisa digunakan sih untuk itu. Tapi tentu saja tidak semua pemain ya, karena ini kan bukan championship manager, bukan football manager. Tidak semua pemain itu secara teknis siap, tapi secara non teknis, secara mental ini kan yang agak sulit untuk diukur. Dan menurut gue sekali lagi tim kepelatihan yang dikepalai oleh Erik ten Hag ini yang memegang peranan sangat vital. Ya ini diberitakan oleh Rob Dawson kalau Frankie de Jong pada saat itu gagal ke Manchester United karena Manchester United ini menolak ya untuk mengcover urusan gaji yang menjadi masalah antara Frankie de Jong dan juga Barcelona. Ya kalau memang hal ini yang menjadi masalah memang betul ya, maka Manchester United harus mencari solusi strategi baru musim panas tahun depan kalau memang ingin mengambil seorang Frankie de Jong. Jude Bellingham dikabarkan akan menjadi sentral dari rencana transfer Manchester United musim depan. Harganya akan 100 jutaan lebih nih. Jude Bellingham menurut gue sih berat ya. Cody Gakpo dikabarkan punya peluang untuk pindah ke Premier League di bulan Januari. Kemana nih? Apakah ke Leeds seperti akhir musim panas kemarin atau ke Manchester United mudah-mudahan. Tujuan dari Cody Gakpo di bulan Januari sepertinya ini adalah Manchester United. PSV ingin sebuah rekor ya, biaya transfer lebih dari 45 juta euro. Erik ten Hag siap untuk berjuang ya, karena ada saingan dari Everton dan juga Southampton untuk mengamankan Cody Gakpo. 45 juta, lebih dari 45 juta. Begini, seperti yang sering gue katakan, kalau Cody Gakpo tampil cemerlang di Piala Dunia, menurut gue ringan amatiran bisa 50 bahkan bisa 60. Dan apakah Manchester United siap untuk mengeluarkan uang sebesar 50-60 di bulan Januari? Nah, ini tanda tanyanya ada di sana. Karena kalau seandainya ditunggu sampai musim panas tahun depan, di mana Cody Gakpo akan melengkapi kompetisi Eredivisie bersama dengan PSV, yang sampai sejauh ini dia tampil sangat cemerlang, ya harganya bisa lebih naik lagi. Apalagi kalau lebih banyak klub lagi yang berminat dari Eropa, bisa lebih naik lagi. Jadi kalau memang Manchester United berminat ke Cody Gakpo, strateginya harus pas. Ini dapat kabar dari Insight ya, dari Telegraph ini. Dikabarkan kalau Anthony ini memberikan ekstra intensitas di latihan ya. Dan ini juga menunjukkan dia ini sekarang berada di klub yang memang dia sangat ingin untuk bergabung. Wah, ini cukup bagus berarti. Ini memang impian dia dan dia berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik dengan memberikan intensitas yang cukup tinggi setiap latihan. Tyrell Malacia ini dikabarkan menjadi orang terakhir yang meninggalkan gedung di Carrington setiap hari. Wah, dia latihan cukup keras juga ya. Christian Eriksen dikabarkan semakin dekat dengan Bruno Fernandes dan dikatakan kalau juga sangat baik ya dengan rekan-rekan yang lain dan juga staff. Build up Christian Eriksen dan Bruno Fernandes di atas lapangan ini menurut gue yang kita tidak miliki beberapa musim yang lalu. Di mana Bruno Fernandes menurut gue dengan amatiran posisi yang terbaiknya sehingga dia bisa bermain di kapasitas tertinggi itu ada di posisi nomor 10. Sering dia harus turun ini. Nah, sekarang dia tidak perlu lagi melakukan hal demikian karena ada pemain yang punya kapasitas menjadi penyambung yang cukup baik ya antar lini, terutama lini belakang dan juga lini tengah ada di dalam diri seorang Christian Eriksen. Dan ternyata mereka pun juga oke di luar lapangan ini ya hubungannya. Casemiro, Christian Eriksen dan juga Rafael Varane ini dikabarkan
quiet ya, artinya dia cukup tidak ribut ya. Tapi punya signifikan otoritas yang sangat signifikan di dressing room. Nah, ini hal-hal demikian yang kita butuhkan, pemain-pemain yang bisa memegang dressing room, pemain-pemain yang bisa menjadi penyambung ya dari manajer. Dan ini dikabarkan ada di diri Casemiro, Christian Eriksen dan juga Rafael Varane. Bruno Fernandes dan Tom Heaton juga dikabarkan demikian ya. Mereka ini sangat pintar secara emosional dan juga sangat berimbang ya, individu-individu di dalam squad. Jadi mereka ini juga tidak takut untuk stand up ya, artinya berbicara untuk membela rekan-rekan yang lain atau manajer atau hal lain ketika dibutuhkan. Bruno Fernandes ini dia nih, semakin lama semakin terlihat jiwa kepemimpinannya, jiwa penguasaannya, komunikasinya, skill penguasaan dressing roomnya. Bagi sobat Football United yang sudah lama mengikuti channel ini sudah tahu ya siapa favorit gue sebagai kapten di Manchester United. Dan gue melihat betul Bruno ini merupakan pemain yang komplit sih. Baik itu di atas lapangan maupun juga di luar lapangan. Banyak komentar, banyak kritikan terhadap Bruno ya. Buat gue wajar karena dalam permainan 90 menit tentu saja dia tidak bisa bermain excellent selama 90 menit ya. Semua pergerakan yang excellent tidak mungkin dong pastinya. Dan menurut gue banyak kritikan itu melihat ke hal-hal demikian. Sementara hal-hal positif lain yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, pergerakan tanpa bola, umpan dengan visinya dia, termasuk juga penguasaan dressing room, komunikasi dia di atas lapangan, baik itu dengan tim lawan, dengan wasit maupun dengan rekan-rekannya dia di atas lapangan, ini jarang terekspos menurut gue ya dengan amatiran. Dan gue melihat hal-hal yang tadi gue sebutkan itu merupakan sisi plus yang bahkan tidak cukup banyak pemain Manchester United lain yang memiliki kemampuan tersebut. Jadi sangat istimewa sih menurut gue. Bruno Fernandes ini salah satu rekrutan terbaik ya yang pernah dilakukan oleh Manchester United di 8 tahun terakhir ini. Lisandro Martinez ini dikabarkan juga sangat vokal, sangat positif di dressing room ya. Dan juga bisa bereaksi dengan baik dengan pemain akademi. Wah, ini cukup bagus lagi, kabar-kabar yang cukup bagus. Jadi memang pemain-pemain yang didatangkan oleh Erik ten Hag nampaknya bukan hanya pemain yang memang diharapkan memiliki pengaruh di atas lapangan, tapi juga di dressing room. Dan menurut gue ini sangat bagus karena memang tentu saja ada hubungannya dan sangat erat hubungannya ya. Penampilan di atas lapangan dan juga penampilan atau ya apa yang dilakukan di luar lapangan di dressing room. Pemain bisa saja mungkin oke, teknisnya oke, tapi attitude-nya tidak oke di luar lapangan, dan ini akan mempengaruhi kondisi dressing room ya kan, nanti akan mempengaruhi juga hubungan antar sesama pemain, hubungan pemain dengan manajer, dengan pelatih, dan bisa saja lebih buruk. Dan ternyata sejauh ini hal-hal demikian tidak terjadi, bahkan sebaliknya justru hal-hal positif yang terjadi. Dan menurut gue ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya keadaan harmoni yang sejauh ini terjadi di dressing room. Kabar terakhir ini sumber di dressing room mengatakan kalau para pemain melihat sang manajer, artinya Erik ten Hag ini sebagai sosok yang jujur, orang yang baik, sangat keras, serius, detail, dan tidak bisa memaafkan hal-hal yang tidak profesional. Dan kalau pemain itu melakukan atau bermalas-malasan, kurang usaha, ini dia tidak bisa. Artinya dia orang yang menyukai kerja keras. Ini bagus ya. Dan mudah-mudahan ya seperti gue katakan sebelum musim mulai, kalau Erik ten Hag atau siapapun manajernya sebelum bisa menerapkan taktik, strategi apapun itu di atas lapangan, penguasaan dressing room itu penting. Disiplin, komunikasi, kerja keras, etos kerja yang bagus, ini yang harus ditanamkan di dressing room sehingga pemain tahu mau melakukan apa yang diinginkan oleh sang manajer. 2 kekalahan pertama di Manchester United musim ini memperlihatkan memang pemain tidak mau bergerak ya. Tapi treatment yang dilakukan oleh Erik ten Hag salah satunya berupa hukuman ya, lari cukup jauh, dan dia pun juga ikut. Ini ternyata memiliki impact yang sangat luar biasa sehingga penampilan tim di pertandingan selanjutnya ya bahkan mendapatkan 4 kemenangan beruntun menurut gue cukup luar biasa.
statistik juga menunjukkan pemain lebih mau berlari. Tentu saja ada perubahan taktikal juga yang dilakukan oleh Erik ten Hag mengganti beberapa pemain di atas lapangan. Tapi kombinasi dari semua faktor tadi inilah yang akhirnya membuat Manchester United sekarang ya berbeda penampilannya dibanding dengan 2 pertandingan awal di Liga. Cukup positif, mudah-mudahan bisa berlanjut. Kurang lebih demikian news update kali ini. Sebelum gua tutup, gua ulangi lagi, gua ikut berduka cita dengan tragedi di Kanjuruhan Malang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, dan tidak ada lagi tragedi di sepak bola, utamanya di sepak bola nasional. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.